Oke, Oke, Bu kita Ima sambung ya Bu next. Ima. Halo Bu Ima. Nah, halo Bu Ima, apa kabar? Mantap. Oke, nanti kita lanjutkan Halo, diskusi dengan Bu Deni sekarang Assalamualaikum. dengan Bu Ima. Baik, kita akan kenalkan dulu siapa Bu Hoirun Naimah ini. Saya biasa memanggilnya Bu Ima ya. Bu Ima ini guru yang masih muda ya, guru tapi banyak prestasi, masih muda tapi banyak prestasi ya. Lahir tahun 1995 ya. Iya, Uh, Bu. Selalu menjadi lulusan terbaik ya di ketika S1 dan S2 menjadi lulusan terbaik, kemudian PNS paling muda di Indonesia. Ketika PNS umur berapa Bu Ima? Ketika PNS umur 24 tahun, Bu. 24 tahun ya. Iya. Oke, kemudian mendapatkan beasiswa pada program Indonesia Teaching Fellowship bersama-sama dengan Bu Demi mungkin ya? Iya. Barengan Oke. kami mendapat beasiswa itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Alhamdulillah Aha. pembelajaran itu dalam 1 tahun. Oke. Kemudian selain mengajar di sekolah juga Bu Imah adalah pengajar pada PPK Master P3K. Prima Malang Iya. ya. Oke, sip. Keren. Silakan Bu Imah akan membahas mengenai word wall ya, game edukatif ya yang bisa menjawab tantangan PJJ ya. Dianggap oleh Bu Imah bahwa word wall ini adalah akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Silakan Bu Imah, apa itu word wall ya? Sahabat luar biasa pasti sudah penasaran. Silakan Bu Imah. Baik, terima kasih kepada Bunda Lina yang telah memperkenalkan saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri lagi karena ada pepatah ya yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Oke, sekarang saya akan kenalkan diri saya. Itu saya Khairun Naimah. Saya sekarang bertugas di SDN 1 Bendosari, Kecamatan Pucun, Kabupaten Malang. Ya, halo, mungkin ada yang menonton Kabupaten Malang? Orang Malang ya, Arema, gitu ya. Oke, di sini saya akan memberikan materi tentang game edukasi ya. Oke, bentar. Nah, di sini ada game edukasi yaitu yang berupa judulnya. Nah, judulnya adalah strategi PJJ melalui game edukasi virtual, solusi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini saya akan membagikan ataupun memberikan pengalaman saya kepada sahabat luar biasa semuanya yang ada di Nusantara untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya kepada muridnya semuanya. Oke, kita langsung aja check out. Kita lihat di sini ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan materinya. Di sini bahwa pada masa pandemi COVID-19 di sini kan dituntut pendidik itu harus memberikan pembelajarannya secara daring. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai strategi nih para sahabat luar biasa. Strateginya gimana? Nah, strateginya ini tanpa membosankan dan lebih menyenangkan. Apalagi sekarang anak-anak suka yang namanya main game. Nah, kita mengarahnya kemana? Gamenya ke edukasi ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan mengetahui teorinya dulu ya. Sebelum kita memaparkan materinya, gamenya itu seperti apa. Tentu penasaran ya, sahabat semuanya. Sahabat luar biasa penasaran. Mari kita simak dulu teorinya. Game itu berasal dari bahasa Inggris, itu yang berarti permainan. Di sini menurut Greg Kostikian, itu yaitu game adalah sebentuk karya seni di mana peserta yang disebut pemain. Nah, di sini membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi mencapai tujuan. Nah, di sini ada ini para ahli John Freeman dan Utami Munandar ini mendefinisikan permainan itu adalah sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh secara baik fisik, intelektual, atau sosial, moral, emosional. Nah, itu.
Kemudian di sini sudah kita beralih ke kata edukasi ya. Edukasi di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu education, itu yang berarti pendidikan. Tentu semuanya sahabat luar biasa ini sudah pada pinter ya, apalagi dalam bahasa Inggris ya. Dan di sini menurut Mark Pransky yaitu game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar tapi tetap menawarkan bermain dan bersenang-senang gitu. Jadi bosannya itu akan hilang ketika kita memberikan game edukasi seperti itu. Nah, game edukasi ini pada prinsipnya adalah gabungan dari konteks edukasi, kemudian prinsip, kemudian pembelajaran dan game komputer. Seperti itu, sahabat luar biasa. Nah, dari kesimpulan di situ, maka kita dapat simpulkan nih, game edukasi itu merupakan salah satu jenis game yang tidak hanya bersifat menghibur, tetapi di dalamnya mengandung pengetahuan yang disampaikan kepada penggunanya. Nah, di sini game edukasi ini dapat digunakan sebagai salah satu media atau sebagai salah satu perantara sahabat luar biasa ya. Di sini untuk salah satu pengantar pesan kepada muridnya untuk mengetahui bahwa pembelajaran itu bisa dipahami atau tidak. Begitu kita menggunakan game edukasi ya. Itu. Dan game edukasi ini sebagai media pembelajaran para sahabat luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini permainan game pada komputer itu umumnya digunakan untuk bermain dan menghabiskan waktu semata. Nah, terkadang anak itu ya, anak kalau sudah di dalam rumah sudah dipegangin HP, dia main game. Gamenya itu yang nggak jelas, sahabat luar biasa. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi game yang tidak jelas itu menjadi jelas atau menjadi game itu menjadi mendidik ya? Nah, bagaimana solusinya dan bagaimana caranya nanti kita akan simak. Dan di sini kita akan menggunakan teori terlebih dahulu ya di sini. Nah, terus berbeda dengan game yang satu ini ya. Wordsworth ini dibuat sebagai media edukasi pendidikan. Kemudian Wordsworth ini merupakan alat bantu belajar yang sangat mumpuni, melibatkan siswa dan beraktivitas pembelajaran berbasis permainan, game-based learning ya. Praktik game-based learning ini dipandang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar dan suasana menyenangkan nih, sahabat luar biasa. Kemudian di sini penasaran ya, teorinya Wordsworth itu apa sih gitu ya. Wordsworth adalah web aplikasi yang kita gunakan untuk membuat game berbasis kuis yang menyenangkan. Nah, tentu tidak akan membosankan sahabat luar biasa di sini. Nah, dengan aplikasi ini ataupun dengan game edukasi ini berbagai macam model ataupun berbagai macam jenis kemudian dapat kita buat. Jadi terserah kita mau memilih jenis yang mana atau memilih tampilan yang mana bisa kita pilih sendiri sesuai dengan hati, sesuai dengan kesenangan kita ya. Itu. Kemudian di sini ada web aplikasi ini cocok nih untuk para guru atau edukator yang ingin menggunakan pendekatan lain dalam merancang dan mereview sebuah penilaian pembelajaran, sahabat luar biasa. Nah, hal yang paling menarik ini dari Wordsworth ini adalah games yang dibuat dapat dimainkan secara offline dan fasilitas printable yang disediakan. Tuh. Dan di sini Wordsworth juga mendukung nih share game ke berbagai platform sosial media atau embedded code itu. Jadi nggak hanya semata-mata hanya di WA saja, bisa saja melalui kode bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Aplikasinya seperti apa sih permainan edukasi ini? Mari kita simak ya, para sahabat luar biasa. Jangan jenuh, apalagi sekarang jam-jamnya mengantuk ya. Nah, jadi tetap melek ya. Tetap melek, kita akan belajar bagaimana cara membuat game edukasi yang menyenangkan itu seperti apa. Agar murid kita itu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Kadang sekarang kalau cuman pembelajarannya WA saja itu akan murid akan
ini akan apa namanya jenuh begitu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak ya, sahabat luar biasa. Nah, di sini ada kita klik Google dulu, kemudian klik Google, kemudian kita ada kata-katanya ketik word wall, kemudian ada ini gambarnya seperti ini, word wall ini seperti ini gambarnya. Karena karena saya ini sudah pernah masuk, jadi sudah ada Khairul Naimah. Ini di sini saya sudah masuk ya, profil saya sudah ada di sini. Nah, ketika sahabat luar biasa di sini belum ada belum pernah masuk, maka silakan masuk dengan akunnya masing-masing atau emailnya masing-masing ya, email kemudian password itu. Dan kemudian selanjutnya ketika kita langsung di bawahnya itu ada gambar seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat game edukasinya, yaitu kita langsung klik Creative Activity. Nah, ini diklik, kemudian nanti akan muncul. Nah, muncul seperti ini. Nah, jadi di bawahnya itu akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih nih. Nah, inilah kelebihannya game edukasi Wordwall ini banyak jenisnya. Bisa mencocokkan, atau bisa membuat kuis, atau bisa bermain kata. Nah, di sini ada kayak TTS itu bisa, terus kayak ini random wheel ini bisa. Nah, di sini banyak macamnya. Para sahabat luar biasa. Jadi kita bisa milih sesuka hati kita untuk meng-share ya, untuk meng-share ketika kita mau memberikan kuis atau memberikan penilaian kepada anak didik, yaitu dengan melalui game ini ya. Nah, di sini ada terserah ini mau kayak teka-teki silang bisa, menjodohkan bisa, kuis bisa ini ya. Ini ada banyak banget pilihannya. Ini sangat bagus-bagus sekali dan nanti contoh-contohnya saya akan perlihatkan seperti apa ya game edukasinya ini. Ini sangat cocok apalagi kalau anak TK juga bisa diaplikasikan seperti ini. Nanti saya akan share apa soal-soalnya yang seperti apa untuk anak-anak yang ini. Ya? Halo? Ya? Maaf, bentar. Sebentar. Kemudian di sini, nah di sini ada beberapa macam ya jenis-jenisnya seperti ini. Kemudian kita akan lagi bentar. Nah, di sini ada caranya. Kita akan membuatnya seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini caranya membuatnya seperti ini. Cara membuatnya seperti ini kita bisa ini kita klik ini judulnya kita apa seumpamanya kita mengevaluasi semester, evaluasi semester atau mid semester bisa itu. Kemudian kita ini buat soal ya. Membuat soal terserah ini. Kalau saya ini dibuat soal bahasa Inggris, ini kemudian gambar buaya ini kita bisa mencantumkan gambar buaya ya. Di situ sudah ada pilihannya gambar, kita tinggal mengklik kata-kata. Mengklik kata-kata. Nah, seperti ini. Ini bisa diklik ya kata-katanya seumpamanya buaya. Nah, ditulis buaya atau animasi sarapan bersama keluarga gitu ya. Nah, di sini sudah tertera ya. Sudah tertera ada animasinya. Sini kita tinggal klik saja atau pilih saja ya. Pilih saja mana ya sesuka hatinya, gambarnya yang mana langsung klik. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini saya klik buaya.
Kemudian kita memberikan jawaban. Ini kita jawabannya ya. Nah, jawaban ini kita tulis jawabannya, kemudian sampai F ya, kita tulis jawabannya. Ini langsung otomatis ya, sahabat luar biasa. Ketika kita menulis ini langsung otomatis langsung X ataupun salah ya. Jadi kita harus membetulkan ketika kita sudah memberikan jawaban ini, langsung kita beri mana yang paling betul. Nah, jadi kita langsung centang tik. Nah, itu sudah langsung betul, langsung ada tanda pembenarannya, yaitu tanda betul ya. Ini waktu kosong, kalian bisa belajar ya. Di sini bisa dicantumkan pertanyaannya, ini bisa dicantumkan gambarnya seperti apa gitu. Kemudian ini, nah seperti ini bisa dicantumkan gambarnya, sama ini kan gambar animasi sarapan bersama keluarga itu. Nah, tinggal klik itu ya. Kemudian habis itu kita langsung di done ya, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kita langsung done. Kalau kita sudah selesai menulis soalnya kita sudah selesai, langsung klik done ya. Klik done. Kemudian langsung dia seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada pilihannya quiz, open the books, ada match quiz, random wheel. Jadi ini terserah Bapak sahabat luar biasa mau milih yang mana game edukasinya. Ini ada beberapa pilihan seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah memilih quiz ya, tampilan kuisnya seperti ini nanti. Nah, kita klik start ya. Klik start. Oke, kita klik start. Nah, nanti seperti ini. Ya. Akan seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita milih yang mana yang benar, seperti itu ya. Sahabat luar biasa, tentu sangat mengasihkan, bisa milih juga open the books. Coba nih, seperti ini. Nah, nanti ketika sudah kita sudah ini ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelesaikan pembelajarannya, maka ada skornya nih. Nah, di sini ada skornya, yaitu skor game yang telah dimainkan. Skornya tadi, ini saya tadi memberikan soalnya 3, ternyata yang dijawab yang betul itu hanya 2 di sini dalam jangka waktu 1 menit 11 detik itu. Nah, di sini ada leaderboard. Nah, leaderboard ini bisa ditulis namanya setelah kita mengerjakan soal-soal atau game edukasinya tersebut, kita bisa menulis atau anak atau siswanya, para sahabat luar biasa, siswanya disuruh menulis di leaderboard ini namanya masing-masing ya, agar tertera dia ranking keberapa dan dalam waktu mengerjakannya dalam waktu berapa menit dan berapa detik itu ya. Itu. Nah, ini kita pindah lagi ke kuis lain, yaitu dengan tema open the books. Nah, kita coba open the book ini seperti ini. Yang namanya open the books itu adalah membuka buku ya, Bapak Ibu, sahabat luar biasa. Di sini ada open the books ya. Jadi kita bisa membuka buku ini ketika kita buka. Nah, seperti ini. Bukanya seperti ini. Jadi seperti membuka buku ya, yang namanya open the books ini. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa memilih salah satu. Nah, ibaratnya seperti ini. Ternyata yang jawabannya adalah krokodil, yaitu buaya seperti ini. Ya, ini open the books. Ada lagi. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat luar biasa. Ketika kita sudah mengerjakan soalnya, maka dia sudah ada checklist seperti ini. Kalau kita belum mengerjakan soalnya, maka tetap belum buka seperti ini ya. Ini
Dan ini ada skornya. Skornya terakhir itu ada skornya. Nah, ini yang paling seneng ataupun yang paling kelebihannya dari aplikasi edukasi Wordwell ini ada skornya juga. Terus kita bisa memberikan nama atau kita menulis namanya anak siswa tersebut itu. Nah, kemudian ini ada lagi random wheel. Nah, ini seperti permainan yang diputar-putar. Ya, speed ini ya, seperti speed. Nah, ini permainannya bisa diputar-putar. Jadi mana kayak kita main kita bisa memilih mana yang akan dijawab terlebih dahulu. Kita di sini nanti kita di speed, nanti dia akan berputar sendiri dan nanti jawabannya bisa langsung tertera di sini itu. Kemudian ada lagi match chairs. Nah, di sini ada banyak Bu, sahabat luar biasa gamenya. Mau milih yang mana gamenya seperti ini. Nah, ini tentu banyak diminati ya, para sahabat luar biasa. Game inilah yang paling diminati para siswa, apalagi anak laki-laki. Paling seneng banget game ini. Game ini karena untuk mengasah otak atau mengasah ketelatenan siswa tersebut. Telaten enggak? Nah, di sini yang dimainkan adalah ini ada gambar kecil yang warna merah. Ini kita lakukan. Nah, kita arahkan ke dalam apa? Kita arahkan ke dalam ini jawaban yang paling benar. Jika jawaban ini salah, maka akan dimakan oleh musuh-musuhnya. Di sini yang merah ini adalah kita atau pelakunya, yang warna biru ini adalah musuh-musuhnya. Jadi anak itu semakin senang, apalagi anak laki-laki. Wah, senang banget ini. Para sahabat luar biasa. Ini seperti ini. Kemudian kalau sudah benar, ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini gamenya sangat asik. Kemudian kita akan menemukan kecocokan. Nah, ini kita ganti find the match. Nah, seperti ini. Jadi banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam game Wordwell ini. Tinggal kita memilih mana sesuka hati ya. Kita menggunakannya. Jadi ini bisa permainan kata atau yang biasa kita TTS itu bisa. Nah, seperti ini. Kita klik satu kata, jika salah maka dia akan bertanda X. Begitu ya. Nah, dan ini bisa kita rubah temanya ya. Nah, ini ada temanya. Jadi kita bisa merubah tema ya. Sahabat luar biasa, kita di sini bisa dirubah temanya sesuka hatinya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, tema ini kita bisa rubah. Nah, di mana? Ya di sini, di tema. Kita bisa rubah, terserah mau di mana. Mau yang mana, mau show bisa, slideshow bisa, itu. Kemudian di sini ada absennya. Dalam jangka 5 menit, kita harus menyelesaikannya. Di sini yang paling penting tuh di sini ada rankingnya, nilai ranking. Jika dia menjawabnya benar, yang paling benar dia paling yang teratas dan poinnya paling tinggi seperti itu. Jadi anak itu terus berlomba-lomba gitu. Jadi anak itu semakin greget. Oh, saya pengen menjadi juara pertama, ranking pertama. Jadi saya harus menggunakan game edukasinya secara betul-betul dan secara cepat gitu. Karena di sini ada menit-menitnya, sahabat luar biasa ya. Oke, di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengesernya kepada murid-muridnya? Dengarkan sahabat luar biasa, simak ya. Di sini kita cara mengesernya adalah di sini ada my student, ada other teacher ya. Jadi kita menggunakan my student saja ya. Kemudian set assessment. Nah, di set assessment ini ada seperti ini. Kita klik enter name. Agar supaya siswa itu sebelum masuk itu sudah ada namanya sendiri, bisa ngeklik namanya sendiri. Kemudian kita batasin ya, batasin di sini ada tanggalnya, tanggal berapa mulainya atau dan berakhirnya tanggal berapa seperti itu. Terus klik start. Nah, tampilannya akan seperti ini, sahabat luar biasa.
Nah, tampilannya akan seperti ini, kita copy ya. Kita copy. Nah, bagi yang sahabat luar biasa, bagi yang sudah memiliki Classroom, bisa langsung masuk ke Classroom di sini. Nah, di sini ada Classroom. Nah, sahabat luar biasa bisa langsung masuk di situ, langsung tertera linknya. Tetapi kalau kita pakai WA, silakan di-copy, kemudian langsung masuk ke WA, silakan langsung ditempelkan dan di-share kepada siswa-siswanya ya, sahabat luar biasa. Itu. Nah, seperti ini. Kalau yang ini saya tadi mencoba, ini saya telah menyelesaikan dalam jangka waktu 1S ya. Nah, ini saya yang pertama karena cuma saya saja ini yang main tadi ya di sini. Dan di sini tampilannya, kalau tampilan di WA seperti ini ya, Bapak, Ibu, atau sahabat luar biasa di Nusantara, seperti ini. Tampilan kalau di HP ya, tampilan kalau di HP seperti ini. Kita klik nama, kemudian ini saya namakan Khairun Naimah di sini, kemudian klik start, langsung muncul seperti ini, kemudian gamenya seperti ini. Gitu, ini tampilannya saat di HP seperti ini. Nah, di sini ketika kita sudah menyampaikan kepada siswanya, siswa itu sudah mengerjakannya, akan tertera seperti ini, sahabat luar biasa. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti leaderboardnya. Jadi, Yosua itu skornya ada 10, menyelesaikannya adalah 31,5. Nah, berarti seperti ini ya. Tampilannya nanti, wah, dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan ranking 5 sampai ranking 10. Wah, ini tentu sangat seru ya, sahabat luar biasa, jika kita pembelajarannya di game edukasi workflow ini seperti ini ya. Mungkin anak-anak akan menjadikan lebih termotivasi untuk selalu belajar ya. Oke, sahabat luar biasa. Penjelasannya itu nanti contoh-contohnya akan di-share oleh Mbak Putri itu, dan di sini saya akan membagikan manfaat game edukasi workflow itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah dapat membuat pembelajaran itu lebih menarik, kemudian dapat mengasah kecerdasan dan keterampilan otak kanan dan otak kiri, kemudian pembelajaran itu lebih menyenangkan, kemudian dapat mengatasi konflik atau permasalahan buatan yang ada di dalam permainan. Nah, maksudnya di sini dapat mengatasi konflik atau permasalahan buatan yang ada di dalam permainan. Nah, yang tadi yang ada musuhnya tadi kan kita bisa memberikan kalau ketika main itu jangan sampai ketemu dengan musuh. Jadi kalau bisa kita mainnya itu secaranya jalannya harus terus menerus, jangan sampai ada musuh. Seperti game yang tadi disenangi ya. Oke, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih otak untuk memecahkan masalah dan tepat dan cepat ya. Tentu ya, game ini sangatlah efisien ataupun efektif untuk pembelajaran model sekarang ya, apalagi sekarang daring, bagaimana penilaiannya kan kita tidak tahu. Nah, otomatis kalau game edukasi ini tentu banyak dimainkan oleh siswanya, bukan orang tuanya. Sekarang kan banyak kita memberikan materi atau memberikan penilaian itu yang ngerjakan orang tuanya, sahabat luar biasa. Nah, ini masih banyak kan. Nah, kalau kita berikan game edukasi ini dalam penilaian kita sehari-hari, nah itu tentu anak itu maka akan cepat mengerjakannya. Bu, biar saya saja yang mengerjakannya, begitu ya. Jadi otomatis kalau kita memberikan penilaian kepada anak dengan melalui game edukasi workflow ini, maka penilaiannya ini langsung mengarahnya kepada siswa, karena siswa itu lebih sendiri mengerjakannya, bukan orang tuanya. Biasanya kan kalau kita mengasihkan evaluasi itu orang tuanya, kebanyakan orang tuanya yang mengerjakan, bukan siswanya. Tapi kalau kita melalui game edukasi workflow ini, maka siswanya itu akan termotivasi, Bu, saya saja yang mengerjakannya. Seperti itu, sahabat luar biasa ya. Oke, kita akan tutupnya. Nah, di sini saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk sahabat luar biasa yang ada di Nusantara. Oke, dalam pembelajaran jarak jauh,
guru itu perlu mempersiapkan segala aspek pendukung. Nah, dan selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, oke, kemudian jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena inovasi dapat memberikan manfaat, memotivasi, dan menginspirasi. Ya, itu sahabat luar biasa. Mungkin itu cukup. Saya limpahkan lagi kepada moderator. Bu Lina masih di mute. Halo, Bunda Lina. Baik, Bu Ima, menarik sekali ya pembelajaran berbasis game ini ya. Apalagi anak-anak generasi Alpha ini mereka sangat lekat dengan IT ya. Jadi gurunya juga harus mempertimbangkan hal ini ya. Iya, karena gini Bunda. Sekarang tuh kebanyakan berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengasihkan evaluasi dengan paper ataupun PDF ataupun dengan tugas-tugas lain, itu yang banyak yang mengerjakannya itu orang tuanya. Jadi makanya benar semuanya. Nah, iya. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa mengerjakan dan pengerjaannya itu senang, kemudian nilainya itu berasal dari siswanya itu sendiri, yaitu dengan melalui game edukasi. Kan anak-anak senang nih kalau game-game, main game seperti itu. Makanya saya mempunyai inisiatif bagaimana pembelajaran ini biar menyenangkan dan tidak membosankan seperti ini. Dan tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Seperti itu, Bunda Lina. Baik, kita undang Bu Demi sekarang ya. Kita akan diskusi nih dengan Bu Demi sekaligus. Oh iya, Bu Lina, di sini Bu Putri akan menampilkan video gamenya seperti apa ya. Oke, Bu Putri, silakan ditampilkan gamenya. Mungkin sahabat luar biasa sangat penasaran gamenya seperti apa ya. Silakan. Baik, sahabat luar biasa. Kita jawab benar. Kita jawab salah, coba. Wah. Kemudian coba kita jawab benar. Kita coba jawab salah. Kemudian kita bisa ganti juga. Coba game quiz. Coba kita yang benar adalah di sini ada jawaban yang benar ya. Begitu, coba kita ini. Coba kita ganti lagi gamenya. Coba kita buka. Seperti ini gamenya. Nah, kita arahkan ya game ini. Kita arahkan, coba kita arahkan ke library, coba. Jangan sampai ini ya. Apakah benar? Wah, ternyata benar. Nah, ini paling game ini paling disukai oleh anak-anak laki-laki ya. Dan anak perempuan juga suka gitu, tapi hampir berapa persennya lebihnya ke laki-laki gitu. Oke, kita ganti lagi, coba open the book. Seperti apa gamenya? Seperti ini. Coba kita buka dulu. Wah, seperti ini. Oke, kalau ini
Random gimana? Coba kita putar. Akan seperti ini ya. Coba kita di sini bisa mengganti tema. Temanya itu bisa seperti ini. Mudah kan? Asik kan pembelajarannya? Coba kita ke kuis. Ganti lagi ke kuis. Kita ganti temanya. Temanya seperti apa coba? Kita buka. Ya, seperti ini. Coba kita lihat lagi. Wah, salah. Oke, kita coba game. Kita ganti temanya. Coba tema apa ini? Oh, kita coba ganti ini dulu. Games ini. Gameshow, terus kita ganti, lalu ganti tema ya. Nih. Coba kita main. Open the book, coba. Bisa diganti seperti ini. Nah, seperti itu. Terus bisa juga kuis. Ini banyak macamnya ya di sini. Ini bisa seperti ini temanya, bisa diganti-ganti. Seperti itulah contoh gamenya. Oke, terima kasih. Wah, spektakuler ini Bu. Luar biasa. Nah, ini Mantap. tadi ada pertanyaan ketika Bu Demi tampil membahas pendekatan PPHCN. Tadi saya bertanya apa metode dan tekniknya. Nah, ini yang dibahas Bu Imah menjawab pertanyaan ini ya, salah satunya. Oke, menarik sekali ya. Baik, sudah banyak pertanyaan nih untuk Bu Imah nih dan untuk Bu Demi juga ya. Siap. Oke, tapi akan saya baca dulu nih apresiasi dari Bu Afrida Handayani nih. Katanya kognitif anak berkembang dengan cepat dengan edukasi game yang menambah ilmu pengetahuan dan anak dapat memecahkan masalah yang ada pada game edukasi. Wow, super katanya. Ya ini Bu Afrida melihat bahwa anak bisa memecahkan masalah dia karena dia mandiri memainkan game itu ya Bu Imah ya. Iya, siap. Betul. Bu Imah ada pertanyaan ya. Mohon bersabar ya, sahabat luar biasa. Pertanyaannya sudah saya catat ya. Bu Imah, kadang ada kekhawatiran dari orang tua ketika game digunakan dalam pembelajaran. Mereka apakah mereka bisa berinteraksi dengan anak-anak lain ketika melakukan aktivitas itu? Atau mereka sendiri-sendiri? Apakah ada juga aktivitas yang memungkinkan anak-anak berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan web ini? Oke, terima kasih Bu Lina. Pertanyaannya sangat bagus ya. Gini, sahabat luar biasa, game ini dimainkan oleh satu orang satu. Jadi satu siswa satu. Jadi tidak ada saling contoh menyontoh ya. Jadi ini otomatis real dari anak itu sendiri ya. Jadi kalau sebenarnya anak itu benar-benar menjawabnya salah, berarti ya dari dirinya sendiri itu. Jika pertanyaannya itu semuanya benar, berarti ya dari siswa itu sendiri tanpa ada kolaborasi dengan anak yang lainnya begitu. Dan ini untuk mengujinya sangat efektif gitu kalau menurut saya ya. Karena apa, game edukasi ini kan lebih kepada menujunya ke siswanya begitu Bunda Lina. Boleh menambahkan Bunda? Silakan Bu Demi. Oke, kalau saya menyimak pertanyaannya dari audien tadi, Bapak Ibu hebat luar biasa ini, bahwa apakah ada interaksi? Nah, ini perlu pengembangan Bu Ima kayaknya. Nanti kita bikin game kayak yang PUBG ya, apa itu yang anak muda-muda itu sekarang itu ada interaksi secara online.
Nah, kenapa tidak kita kembangkan nanti ke depan bahwa gamenya itu bisa interaksi antara semuanya. Jadi kita di sana mengembangkan lagi Bu Ima ini. Waduh, PR kita ini Bu Ima sangat luar biasa. Boleh nanti interaksi. Agar anak-anak tidak asik sendiri. Oke, agar anak-anak tidak asik sendiri ya. Oke. Betul. Akan dikembangkan kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya Bu Ima, Bu Demi ya pengembangan. Siap, nanti kita kembangkan edukasi yang kolaboratif agar anak itu tidak menjadi sendiri-sendiri gitu. Karena penting sekali di masa PJJ anak sendiri-sendiri di rumah ya, tidak ada interaksi langsung dengan anak-anak lain. Nah, diharapkan dari game ini juga ada interaksi ya dengan anak-anak lainnya. Keren, akan dikembangkan. Salut. Insya Allah. Baik, sekarang sudah saya catat pertanyaan dari sahabat luar biasa nih ya. Ada 2 pertanyaan yang serupa dari Ibu Intan Permana dengan Ibu Winda Kurnia Suandayani ya. Ini bertanya apakah, ini sebenarnya udah dijawab sih oleh Ibu Imah, tapi silakan kalau ingin dijelaskan kembali, apakah word-word ini bisa di-share ke anak-anak, kemudian bisakah digunakan berdampingan dengan platform lain, Zoom atau online ya, seperti itu. Bagaimana bisa mengintegrasikannya? Ini sebenarnya sudah dibahas tadi oleh Bu Ima ya, bisa integrasi berbagai platform ya. Silakan kalau ingin ditambahkan. Iya. Baik, terima kasih Bunda Lina. Itu bisa kita di situ kan ada linknya, link atau copy, kita bisa share-nya. Share bisa di Zoom bisa, terus kita share di WA bisa, itu di-share ke media sosial lainnya bisa, semua media sosial bisa, itu kelebihannya kan enaknya di situ gitu. Jadi cara nge-share-nya tadi silakan tonton YouTube lagi, bisa tadi sudah saya jelasin bagaimana cara nge-share-nya kepada siswanya, itu nanti bisa ditonton lagi ya sahabat luar biasa. Iya. Sahabat luar biasa bisa nanti menonton siaran ulangnya ya pada YouTube atau Facebook ya. Tadi Bu Ima sudah menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Oke, mantap. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Ima Kencana Budiawan. Tadi kan Bu Ima ketika membuat soal tadi ya, Bu Ima itu menginsert gambar ya. Tadi contohnya crocodile itu ya, tinggal pilih atau tulis search gambar ya. Nah, kemudian apakah sahabat luar biasa bisa menggambar sendiri katanya? Tidak hanya mengambil aja atau insert aja dari aplikasi. Apakah bisa menggambar sendiri kemudian di insert? Oh, itu dari linknya, dari link Google-nya kita bisa menggambar sendiri. Kita ngambil dari folder lain ya, folder di ininya, folder di komputer kita. Bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke ya. Jadi Ibu Ima bisa ya menggambar sendiri, simpan kemudian di folder lain nanti ya. Oke. Kita tinggal pilih ke komputer My Komputer kita, tinggal pilih mana gambar sesuka hatinya, diambil langsung dipermainkan gitu. Oke. Itu pertanyaan sama juga. Ini Bu Lina. Gimana? Mungkin maksudnya Ibu penanya tadi ingin menampilkan foto-foto dari peserta didiknya sedang membawa apa, mungkin mereka lebih tertarik kalau peserta didiknya yang ditampilkan gitu mungkin ya. Iya, betul. Atau menggambar sendiri ya. Menggambar sendiri dari kreasi anak-anak dan sebagainya. Iya, betul. Mereka akan dapat reward ya di sana. Iya, oke. Jadi gurunya juga punya hobi menggambar mungkin Bu Demi, Bu Imah ya. Nah, itu betul. Iya, betul. Nih, kemudian ada pertanyaan dari Pak Andoko Wulan nih. Pertanyaannya katanya game sekarang itu bagus-bagus animasinya, tapi bagaimana cara untuk menarik? Nah, ini muncul nih. Silakan baca sendiri Bu Imah. Nih. Tapi game sekarang bagus-bagus animasinya. Bagaimana cara untuk menarik pada anak didik kita untuk game yang kita buat? Sedangkan game-game yang lain ngetren dapat dari, tolong tipsnya. Terima kasih. Wah, dari Pak Andoko ini, wah. Pak Handoko ini keren ya, kayaknya seorang seniman ya Pak Handoko ini ya, dilihat dari foto profilnya. Bagaimana Bapak di game edukasi ini di sini juga banyak menariknya, Mbak, karena banyak pilihan ataupun gambar-gambar yang bisa menarik siswa. Nah, jadi tergantung kita milih jenis ataupun jenis kuisnya yang mana.
Begitu, karena di situ banyak pilihan dan banyak animasi-animasi yang lebih menarik juga. Seperti contohnya tadi yang saya share juga. Waktunya masih menuntut kan Bu? Apa nanti saya share? Silakan Bu. Seperti ini. Bentar. Bentar, kita share. Bentar, ini. Nah, game ini lebih banyak disukai peminatnya, Pak Handoko. Nah, game ini bisa tampil di layar? Ya, ada. Ya, bisa, Bu. Nah, ini juga lebih menarik. Jadi anak itu lebih suka untuk lebih terfokus kepada pembelajarannya seperti itu. Ntar. Nah, seperti ini gamenya. Nah, ini bisa dimainkan ya. Ada musuhnya, di sini ada musuhnya. Kemudian ada ini yang merah ini adalah kita mainnya. Jadi kita disuruh jalan, tapi jangan sampai melewati yang ada musuhnya. Jika kita melewati yang ada musuhnya, maka kita akan termakan oleh termakan oleh musuh kita. Dan di sini pun ada waktunya ya, Bapak Handoko. Ini juga lebih menarik gitu. Itu. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Pak Handoko ya. Oke, nanti bisa diputar ulang lagi acara ini. Pasti akan terjawab ya. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari Ibu Sisilia Simasa nih, Bu Ima dan Bu Demi nih. Bagaimana ketika orang tua tidak punya gadget Android ini? Bagaimana ini? Siap. Oke. Alternatifnya seperti apa nih Bu Ima dan Bu Demi? Betul. Silakan. Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan dengan keberadaan wali murid kita, karena background dari ekonomi, sosial ekonomi beliau juga harus kita mapping. Dalam arti kita harus mengkreasikan blended learning. Nah, ini materinya beda lagi, Bunda. Blended learning itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah luring, yang ketiga kalau memungkinkan dari segi zonanya itu guling, guru keliling. Nah, bagaimana luring itu bisa mengakomodir para peserta didik kita yang tidak terfasilitasi dengan adanya gawai? Nah, dengan luring itu, Bunda, kita datang, mungkin anak-anak satu persatu datang ke sekolah bergiliran untuk mengakomodir apa tugas-tugasnya, kita kreasikan di sana. Selain yang daring. Misalkan tidak bisa game ya Bu Ima, nah kita manfaatkan tuh kertas lipat dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus kreatif. Memang gurunya harus super ekstra ini kalau dalam PJJ ini. Jadi blended learning adalah langkah terbaik menurut hemat saya tentang bagaimana kita melayani peserta didik kita. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri, harus ini PJJ pakai daring video. Sedangkan kuota mereka, orang tuanya masih mencari, Bunda, uangnya untuk membeli kuota. Tidak semua siswa saya loh, Bunda, yang sudah mendapatkan kuota dari Kemdikbud. Juga demikian guru-guru itu juga banyak yang belum terfasilitasi secara kuota. Jaringan bisa jadi menjadi kendala. Jaringan juga kendala bagaimana siswa tidak bisa mengakomodir pembelajaran jarak jauh. Luring satu-satunya. Datang ke sekolah atau gurunya keliling dan sebagainya. Kreasi-kreasi itu sangat luar biasa jika bisa kita terapkan, karena tugas kita juga melayani siswa-siswi kita untuk tetap melakukan pembelajaran. Demikian dari saya, Bunda. Jadi Bu Demi, dan saya tambahkan lagi, Bu. Oke, silakan. Gini, ini hampir sama masalahnya seperti di sekolahan saya. Pada dasarnya jika murid tersebut tidak mempunyai HP ataupun tidak mempunyai Android, di sekolah biasanya terdapat HP atau biasa laptop
itu yang bisa diberikan ataupun bisa dipinjamkan kepada siswa yang tidak mampu ataupun siswa yang tidak memiliki HP Android itu. Jadi sekolah itu bisa memfasilitasi siswa-siswa yang kurang mampu ataupun siswa yang tidak mempunyai HP atau Android gitu. Jadi bisa difasilitasi oleh pihak sekolah gitu, Bu. Dan jika siswa itu tidak mempunyai kuota, maka siswa itu bisa untuk ke sekolah ataupun ke rumah temannya yang ada wifi-nya begitu. Jadi bisa saling berkolaborasi gitu. Jadi bisa saling membantu antara siswa itu agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai seperti itu. Betul. Ya. Ya. Artinya bahwa guru itu harus bijaksana ya Bu Demi dan Bu Imah ya, ketika kita akan menerapkan satu metode atau teknik tertentu ya, kita harus bersikap bijaksana, tidak bisa satu metode diterapkan untuk semua anak ya. Ya, oke, baik. Ini sebentar nih saya pilih dulu. Ini yang dicontoh Bu Demi dan Bu Imah kan mengajar di sekolah dasar ya Bu? Betul, siap. Nah ini guru-guru TK juga ingin nih memanfaatkan game ini nih di TK. Bagaimana nih untuk di TK katanya pengembangannya? Mohon tipsnya nih. Bu Ima dulu, monggo. Oke, jadi gamenya itu kalau di TK itu bisa game tadi yang diputarkan ada namanya cat ya. Ini tadi mana ya? Bisa cat, terus bentar. Ini ya, tak berikan contohnya. Soalnya kalau game itu ya Bu Ima ya, kita jadi gamers loh, nenek-nenek jadi gamers itu kita Bu Lina. Sekarang jadi gamers. Aduh, saya suka ketawa. Mengikuti tren anak ya. Iya, betul. Aduh, luar biasa sekali ini. Iya. Emak-emak jadi gamers ya ini ya Bu Ima ya. Keren. Keren pas sekali. Jadi gini, untuk wilayah TK ataupun lembaga di TK PAUD itu soalnya itu lebih ringan, Bunda Lina. Jadi soalnya itu kita buat lebih ringan. Seumpamanya ini diganti kucing, gambar ini diganti kucing. Kelihatan nggak Bunda Lina gambarnya? Ada. Nah, jelas Bu. Ini buaya ini diganti kucing. Nah, diganti kucing kemudian pertanyaannya ini silakan diganti seumpamanya kucing itu bahasa Inggrisnya apa? Di sini cat, kemudian di B itu adalah tiger, kemudian C ini lion. Nah, jadi siswa itu anak-anak itu akan mengetahui gitu. Atau bisa juga bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Di sini kucing, di sini buaya, terus di sini seumpamanya singa ataupun kera gitu. Jadi gambar ini gambar apa gitu kan bisa kita lebih sederhanakan soalnya gitu. Dengan bisa memilih tema ya. Temanya kan ada. Sekarang itu sudah pinter ya Bu Ima ya, main game kita kalah loh ya Bu Ima ya. Iya, nah ini kita bisa mengganti tema ini yang lebih menarik gitu. Jadi soalnya itu lebih disederhanakan dengan gambar. Soalnya kita kasih soalnya gambarnya gambar kucing, kemudian di pilihannya itu silakan diberi jawaban itu gambar apa ya. A gambar kucing, B gambar monyet, C gambar kera. Nah, seperti itu Bu Lina. Jadi jika soalnya lebih sederhana maka tapi kalau anak TK ini lebih lebih ada kolaborasinya dengan orang tua ya. Ya, harus didampingi ya. Ya, harus ada pendampingan dari pihak orang tua. Seperti itu. Baik. Nah, itu ya untuk Ibu Sri ya. Jadi bisa di TK digunakan ya menurut Bu Ima, tapi disederhanakan. Ya, soalnya lebih disederhanakan dan ada pendampingan dari orang tua. Pendampingan penting sekali ya. Baik, kalau ini pertanyaan dari saya sekarang untuk Bu Ima dan Bu Demi ya. Jangan sulit-sulit Ibu. Oh enggak. Seberapa sering sebaiknya pembelajaran berbasis game ini diberikan kepada anak dalam 1 minggu misalnya? Oke, siap. Izin menjawab dulu ya Bu Ima. Oke, silakan Bu Demi.
Kalau itu Iya, monggo, gamenya Bu Demi ini adalah guru bervariatif, saya. oh gurunya senior tua ya Bu Ima ya. Oke. Kita begini intinya Ibu, game ini kan intinya untuk menggiring peserta didik kita untuk lebih ke yang jelas katanya Bu Ima tadi. Saya setuju sekali. Karena mau tidak mau anak-anak itu tiap hari hampir main game loh Bunda. Nah oleh sebab itu kenapa tidak seminggu 3 kali, 4 kali, bahkan mengikuti mereka. Kalau mereka tiap hari main, why not tiap hari? Tujuannya toh juga edukasi toh, mengalihkan agar mereka tidak sempat bermain game yang tidak jelas. Mereka tidak hafal nama menteri Bu Ima, tapi mereka hafal tokoh-tokoh game. Saya dengar aneh, yang kamu bicarakan apa? Tokoh game Bu. Ya Allah, hafal 10 orang. Ya Allah, namanya sulit-sulit Bunda. Tapi menteri nggak ada yang hafal, nggak ada yang tahu. Tapi itulah Bu Ima, kita mengalihkan mereka sedikit demi sedikit. Itu sangat unik sekali anak-anak kita sekarang itu. Ayo, nggak apa-apa tiap hari, mereka juga tiap hari main game kok, why not gitu loh. Bagaimana Bu Ima ACC? Iya. Jadi kalau saya itu sesering mungkin Bu ya. Jadi habis kita memberikan teori, kita memberikan game. Jadi proses itu tidak semata-mata hanya untuk teori. Maka siswa itu akan bosan kalau semuanya teori terus. Nah, pada akhirnya feedbacknya itu kita kasih game edukasi agar pola pembelajaran kita itu tujuannya tercapai, anak menjadi senang. Kemudian KD dan KI-nya itu kita semuanya tersampaikan semuanya. Itu Bu. Oke, baik. Mungkin juga divariasi ya Bu ya, variasi TikTok, variasi YouTube, variasi Zoom. Kita terus mix gitu aja intinya. Iya. Hal-hal baru ya. Iya. Betul. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Triana nih ya, Triana Nuryani. Kalau ingin dimainkan dengan menggunakan HP katanya, apakah harus install aplikasi tertentu katanya Bu Ima? Oh tidak, karena ini langsung masuk ke webnya. Jadi ketika kita sudah menyalinkan linknya kepada siswa, silakan dibuka gitu. Jadi linknya itu langsung mainnya mengarahnya ke aplikasi game. Ini bukan aplikasi ya, para sahabat luar biasa, ini bukan aplikasi, tapi ini adalah link untuk edukasi begitu. Jadi kita siswa tidak perlu ya. Iya. Sudah mencoba berdua ini Bu ke siswanya, sangat luar biasa. Klik linknya pada HP atau pada langsung. Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Saya share lagi Bu, Bunda Lina, maaf, saya share lagi ya, biar supaya para sahabat ini biar tahu bagaimana tampilan langsung di HP ketika kita langsung buka link itu ya. Oke. Simple banget kok Bu ya ini. Iya, bunda-bunda, sahabat luar biasa, ini sangat simpel sekali permainan ini. Dan ini cocok untuk anak-anak juga. Mana tadi? Satu kali klik sudah buka ya Bu Ima ya. Ya, ini Bunda. Sahabat luar biasa, ini ketika kita menampilkan di HP, tampilan di HP itu seperti ini. Ketika kita sudah mengklik ataupun kita share linknya tadi akan muncul seperti ini ya. Ini ada enter your name. Nah, siswa itu diberi kesempatan untuk mengisi nama. Itu silakan diisi. Ini sudah saya tampilkan, nama saya Khairul Naimah, itu sudah. Nah, kemudian tampilannya langsung akan seperti ini, sahabat luar biasa. Tampilannya akan seperti ini. Klik start, langsung dia main seperti itu. Jadi kita tidak, jadi kita tidak perlu untuk mengklik atau mendownload di Play Store, maka akan penuh ya memorinya. Jadi ini langsung ke web seperti itu. Betul. Betul. Mantap. Nah, ini ada ini makin penasaran nih, sahabat luar biasa nih kelihatan. Mantap ini Bu. Wah, berarti ini Mbak ya, stimulusnya oke ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ima Kencana Budiman nih. Budiaman. Bu Ima lagi ini. Apakah game tersebut bisa diatur tingkat kesulitannya katanya Bu Ima? Ada levelnya. Bisa diatur itu ya. Iya, ada. Jadi ketika kita ada ininya ya Bu, saya share lagi ya, kayaknya PPT-nya harus. Nggak apa-apa, harus. Tadi kan cepet Bu, nggak apa-apa, biar teman-teman ya semakin clear. Paham ya. Ya. Oke, saya share.
Ada level-levelnya ya Bu Ima ya, itu memang. Iya, ya. Jadi ketika kita mau mau memberikan level yang lebih tinggi itu ada ini. Nah, ini tingkat kesulitannya agak lebih sulit. Ini ada banyak pilihannya, kuisnya, open the books, match chess. Nah, kalau yang kuis ini lebih mudah dia. Kalau ini seperti TTS. Jadi ini menemukan kata. Nah, jadi anak itu sulit ya. Kalau dia mengklik Y, ini andaikan Y. Nah, itu maka jika salah langsung dia X. Ya. Terus ada lagi tingkat kesulitannya. Tinggal kita milih ini saja, Bu Lina. Oh, ya. Tingkat kesulitannya. Jadi medianya betul. Bisa diganti-ganti, bisa kuis, bisa open the books. Kalau open the books ini tentu untuk kelas yang rendah, kuis ini untuk yang kelas rendah. Nah, random well ini yang random well ini. Nah, seperti ini tingkat kesulitannya tinggi ya. Ini untuk kelas atas juga bisa. Kalau kelas bawah ini pasti nggak bisa, karena ini harus memutar dan harus disesuaikan dengan jawabannya, seperti itu. Terus ini juga, ini mengatur pola kecerdasan ya. Kalau yang game ini untuk kelas tinggi juga, ini untuk mengatur kesulitan siswa, gimana cara mengarahkan anak panah yang warna merah ini bisa mencapai ke jawaban yang benar dan jangan sampai kemakan oleh musuh. Nah, ini tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi ada kita beberapa harus tahu pilihan ya, Bu. Jadi harus menyesuaikan karakteristik peserta didik kita ya, levelnya. Ya, benar. Itu Bunda Lina. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yeni Suhartini. Ini beliau menanyakan dampak pada anak yang menggunakan word game ini langsung nih ada pertanyaan. Ya. Bagaimana dampaknya pada anak apabila pembelajaran gamebot ini hampir setiap hari diberikan, lalu apakah tidak menjadikan anak asik dengan dirinya sendiri, kurang sosialisasi? Nah, maka dari itu Ibu, mohon izin saya dulu ya Bu Ima, saya dulu lagi. Iya. Tadi Ibu sudah dijelaskan, kita tidak harus monoton satu kreativitas ya, itu hanya sebagai salah satu variasi dalam pembelajaran. Tentunya kita harus memix dengan hal-hal yang lebih menyehatkan ya Bu, dalam arti menyehatkan fisik dan psikis peserta didik kita, sosial, emosionalnya juga harus kita jaga. Jangan sampai anak juga individualistis, memang itu dampak pengiring dari suatu gadget, bagaimana gawai itu berpengaruh terhadap sosialisasi kita. Nah tadi kan sudah dijanjikan Bu Ima mau mengembangkan ya Bunda ya, mau mengembangkan game interaktif, makanya di depan ada pembelajaran peergogi, nanti gurunya kan akan mengkreasikan bentuk-bentuk kolaborasi dengan cara daring maupun luring dan guling, mungkin seperti itu. Semoga pandemi lekas berlalu dan kita justru jangan menghilangkan PJJ. Menurut saya Bunda ini banyak sekali manfaatnya PJJ ini. Jadi kalau bisa tuh di mix antara PJJ sama tatap muka. Kalau saya lebih tertarik seperti itu. Lebih kreatif anak-anak soalnya kalau dengan PJJ juga. Bu Ima mungkin menambahi, silakan. Ada yang ditambahkan Bu Ima atau ACC dengan pernyataan Bu Demi? Ya, sama seperti Bu Demi tadi. Jadi kita semata-mata itu tidak hanya edukasi saja, tetapi kita kan menambahkan teori bisa digabungkan dengan peergogik, pedagogik atau neuroscience. Neuroscience kan tadi dengan memberikan kreativitas ya. Karena ini materi saya dengan materi Bu Demi ini sangat menyambung ataupun berkolaborasi ya. Neuroscience itu kan kita menggunakan otak itu kan untuk mengkreativitaskan. Contoh sebenarnya kita bisa menambahkan membuat montase atau mozaik. Nah, seperti itu kan akan membuat kreativitas, daya otak anak itu akan berkembang. Seperti itu, Bunda Lina. Oke, mantap ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, makin penasaran kayaknya ingin mencoba nih, Bu Winda nih, Bu Winda Kurnia Suandayani nih. Apakah ketika kita merancang pembelajaran berbasis game ini bisa memasukkan suara atau musik katanya? Oke, jadi ketika kita memberikan suara atau musik itu tidak bisa Bu ya, karena di sini pemainnya adalah kita hanya bisa membuat game itu dengan cara membuat soalnya saja. Kalau ketika kita membuat mau
voice itu bisa dengan ditambahin aplikasi rekam layar itu. Seperti itu. Bunda Oke, boleh oke. sedikit memberikan jawaban, Bunda? Silakan Bu Demi. Oke. Bunda yang terhormat dan teman-teman sahabat luar biasa di seluruh Nusantara, saya masih mengingat pesan dosen UN saya bahwa untuk mendesain suatu game, apalagi yang disukai anak-anak yang lagi trending, itu tidak harus kita sendiri, Bunda. Kita boleh berkolaborasi dengan gamers muda kita yang konsepnya, terus beliau yang mengkreasikan, kemudian kita share ke siswa. Itu sangat boleh. Karena kolaborasi itu jauh lebih indah. Mungkin kita keterbatasan ya Bu Ima dari segi knowledge tentang gamers. Boleh kita mengajak pemuda-pemuda yang gamers sejati ini untuk mengisi edukasi. Kenapa tidak? Mereka bisa kok membuat game yang go internasional. Mengapa tidak menyumbangkan kreasinya untuk bangsa kita? Nah, ayo kita rangkul bersama. Gamers itu untuk mengkreasi. Iya, kolaborasi itu penting. Jadi tidak harus kita, tapi juga boleh kita berkolaborasi dengan gamers untuk mengembangkan agar gamenya semenarik mungkin yang disukai siswa. Why not? Menurut saya seperti itu. Ya, bagus. Kolaborasi yang Kolaborasi. menarik gitu ya. Baik. Ya. Aduh, Bu Ima ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Bu, itu saja. Oke. Nanti kalau ya. Menarik sekali ya diskusi kita ya, inginnya terus nih berlanjut ya. Iya, nggak terasa ya Bu Bunda ya. Ima ya. Betul. Kita hampir Iya. Betul. Oke, kalau begitu saya ingin minta tips nih dari Bu Demi dan Ibu Ima, tips ya merancang pembelajaran berbasis game, kemudian yang memperhatikan pendekatan PPHCN ini, bagaimana tips untuk merancangnya? Silakan, mau Bu Demi dulu atau Bu Ima? Oke. Saya dulu ya Bu Ima, nggak apa-apa yang tua duluan Bu Ima, sabar. Ini guru saya yang motivasi saya untuk ini menjadi guru yang harus berkembang gitu. Bu Demi ini. Kita belajar bersama. Oke, sahabat luar biasa di seluruh Indonesia, tipsnya adalah jangan berhenti mengupgrade dan mengupdate diri. Jangan close minded, tapi open minded. Berkolaborasi dengan orang manapun, dari pihak manapun, dari organisasi apapun yang bisa menunjang pendidikan dan kompetensi guru dan peserta didik yang akhirnya akan menimbulkan well-being student, well-being teacher, dan well-being ekosistem pendidikan. Demikian. Oke, saya lanjutkan. Triknya untuk memotivasi semuanya yaitu jangan pernah berhenti berinovasi, karena inovasi akan memberikan motivasi, motivasi akan memberikan inspirasi. Gitu Bu. Baik Bu Ima, Bu Demi, terima kasih banyak ya sudah menjadi narasumber inspiratif ya yang berkreasi ya. Ini tidak salah kami mengundang Bu Demi dan Bu Ima ya. Ini sangat sekali. Ya, terima kasih juga telah mengundang kami, Bu Lina. Jadi kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita yang ada di sekolah-sekolah masing-masing. Baik. Gitu. Dan yang saya senang tadi ketika ada masalah, Bu Demi dan Bu Ima ini siap mau mengembangkan sesuatu yang baru nanti ya, agar game base ini bisa mendukung interaksi antar siswa. Keren banget itu. Ditunggu ya nanti sahabat luar biasa masih penasaran itu ya. Baik Bu Ima dan Ibu Demi, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih banyak, sangat luar biasa. Sampai berjumpa terima kasih juga Bu Dalina. Assalamualaikum, barakallahu. Salam. Sampai jumpa. Assalamualaikum.